Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, malam hari ini pertemuan ke-12 pengajian kitab Tawali'ul Anwar pada pembahasan Umurul Ammah. Pada malam hari ini kita masih membahas kaitannya dengan at-ta'ayyun. Merefer sebentar terkait at-ta'ayyun, bahwasanya dalam hal ta'ayyun ini terjadi perdebatan para ulama kaitannya apakah at-ta'ayyun itu merupakan wujud konkret atau bukan merupakan wujud konkret. Yang berpendapat ta'ayyun merupakan wujud konkret adalah diantaranya Imam Al-Baydawi. Demikian juga Imam Sa'duddin Taftazani, demikian juga Said Asy-Syarif Al-Jurjani, demikian juga Al-Imam Ar-Razi. Namun mayoritas ulama kalam mengatakan bahwasanya at-ta'ayyun itu bukan merupakan wujud konkret, bukan syai'un maujudun fil kharij. Pendapatnya Imam Baydawi ini sama dengan pendapatnya para filsuf pada umumnya. Filsuf Yunani termasuk Ibnu Sina dan sebagainya yang menyatakan bahwasanya at-ta'ayyun merupakan sesuatu yang wujud secara konkret. Kemudian yang perlu kita refer sebentar, kita kembali sebentar adalah, ingat, ini kata kuncinya karena nanti terkait dengan pembahasan pada malam hari ini adalah at-ta'ayyun adalah faktor pembeda antar mahiyah. Semua mahiyah itu memiliki at-ta'ayyun karena dia faktor pembeda. Dia mirip dengan fasal, diferensiator. Diferensia di dalam ilmu mantik ada jins, ada fasal. Yang membedakan adalah al-fasal. Karena jins itu adalah sesuatu yang bisa menyebar ke banyak mahiyah. Namun yang membedakan antar mahiyah satu dengan mahiyah yang lainnya, kaitannya dengan nau'nya, spesiesnya, itu adalah fasal. Sama dengan ta'ayyun, namun ta'ayyun tidak bergerak atau tidak berjalan dalam hal cakupan yang luas seperti fasal. Karena fasal itu terkait dengan nawa', terkait dengan spesies tertentu. Beda hanya dengan ta'ayyun. Ta'ayyun lebih dari itu karena dia membedakan beberapa hal yang bahkan sama nau'nya. Jadi dia adalah pembeda paling akhir, ya, pembeda paling akhir antar satu mahiyah dengan mahiyah yang lainnya, walaupun mahiyahnya ini sama secara nau' atau spesiesnya. Misalnya satu anggur dengan anggur yang lainnya itu pasti berbeda. Berbedanya apa? Yang membedakan ini adalah faktor-faktor pembeda. Faktor-faktor pembeda ini di dalam bahasa filsafat disebut sebagai at-ta'ayyun atau at-tasyakhus. Jelas ya? Ini penting sekali. Nanti karena kaitannya dengan pelajaran malam hari ini juga selalu mencakup atau membahas kaitannya dengan ini. Perlu diingat-ingat, at-ta'ayyun atau at-tasyakhus ma bihi al-mufaraqah baina al-mahiyat. Faktor pembeda antar satu mahiyah dengan mahiyah yang lainnya, antar satu substansi dengan substansi yang lainnya. Oke. Kemudian sebelumnya telah dijelaskan argumentasi para filsuf yang itu dikuatkan oleh Imam Al-Baydawi mengenai at-ta'ayyun itu harus maujudun fil kharij. Ta'ayyun merupakan faktor yang membedakan antar satu mahiyah dengan mahiyah yang lainnya. Jelas ya? Sehingga kalau kita gambarkan
Misalnya, kita gambarkan ada kotak yang kemarin kita gambarkan, ada semacam, taruhlah sebuah substansi ini adalah kotak. Di dalam kotak ini ada bilik-biliknya. Kita gambarkan kemarin seperti kotak-kotak itu. Dan kita andaikan bahwasanya ta'ayyun itu syai'un maujudun fil kharij, sesuatu yang wujud secara konkret di dalam mahiyah. Ya. Maka posisi dari ta'ayyun itu harusnya menempati hissoh. Hissoh itu bilik-bilik yang ada pada substansi tertentu. Karena kita katakan dia sesuatu yang wujud konkret. Seolah substansi itu terisi di dalamnya ta'ayyun. Nah, ta'ayyunnya ini ibarat saja ya, ta'ayyunnya ini merupakan faktor yang membedakan dan dia wujud secara konkret, dia punya fungsi membedakan antar satu mahiyah dengan mahiyah yang lainnya. Jelas ya? Gambarannya seperti yang saya gambarkan kemarin, dia menempati bilik-bilik tertentu. Nah, pertanyaannya adalah, kata mutakallimin, ketika substansi tertentu itu di dalamnya ada bilik-bilik, otomatis kita pastikan ta'ayyun yang kita perkirakan dia wujud secara konkret, ya, itu pasti menempati salah satu biliknya. Dia tidak menempati bilik yang lain, karena yang lain itu punyanya yang lain, misalnya ada fasalnya, misalnya arot dan sebagainya. Tapi dia menempati posisi spesifik tertentu di dalam mahiyah, di dalam substansi. Maka para mutakallim mengatakan ikhtisasu hadzat ta'ayyun, ta'ayyun ini menjadi spesifik, secara spesial menempati bihadhil hissah, pada bilik yang spesifik di dalam sebuah mahiyah. Biliknya itu bisa di atas, bisa di bawah, bisa di kanan, bisa di kiri, bebas. Pokoknya dia spesifik kan, karena dia tidak mungkin menempati bilik untuk yang lain. Lah, spesialnya ta'ayyun menempati bilik ini, otomatis implikasinya apa? Yastad'i tamayyuzaha. Otomatis dia berimplikasi menarik status spesial, tamayyuz spesial. Menarik apa? Menarik bilik yang ditempati oleh ta'ayyun ini menjadi spesifik juga. Karena ta'ayyun spesifik menempati bilik ini, maka bilik ini menjadi spesifik juga. Artinya bilik ini spesifik hanya untuk ta'ayyun, bukan untuk fasal, bukan untuk arad, bukan untuk yang lainnya. Jelas ya? Jadi penempatan posisi ta'ayyun pada satu bilik pada mahiyah ini menjadikan bilik ini menjadi spesifik, menjadi tertentu. Pertanyaannya adalah, ketika bilik ini menjadi spesifik, ya kan ya? Ketika bilik ini menjadi spesifik karena ditempati oleh ta'ayyun, maka dia akan bisa menjadi daur. Daur itu saling ketergantungan, vicious circle. Bagaimana Ustadz gambarannya kok terjadi daur? Yang mana daur ini mustahil? Begini. Ta'ayyun ini yang merupakan faktor yang membedakan mahiyah satu dengan mahiyah yang lainnya. Jika dia merupakan sesuatu yang wujud secara konkret, dia pasti berada pada bilik tertentu di dalam mahiyah. Jelas ya? Karena ta'ayyun menempati bilik tertentu di dalam mahiyah, maka bilik ini menjadi spesifik pula. Bilik ini menjadi spesifik pula. Ya.
Berarti yang terjadi adalah hubungan timbal balik antara ta'ayyun dengan bilik di dalam mahiyah ini. Hubungan timbal baliknya bagaimana? Hubungannya seperti ini. Ta'ayyun karena dia merupakan wujud yang konkret, maka dia status wujud konkretnya ini butuh pada bilik yang spesifik. Paham nggak? Bilik yang spesifik di dalam mahiyah. Jelas ya? Oke, berarti ta'ayyun ini punya ketergantungan terhadap bilik yang spesifik di dalam mahiyah. Kemudian kita pertanyakan, bilik yang ada di dalam mahiyah itu kan juga mahiyah tersendiri. Ingat, mahiyah itu adalah status hakikat segala hal. Dia general sekali ya, mahiyah itu general sekali. Ada mahiyah di dalamnya digambarkan ada biliknya. Nah, biliknya juga memiliki mahi, karena mahiyah itu wujud memiliki mahiyah. Ma'dum memiliki mahiyah. Ta'ayyun juga memiliki mahiyah. Mahiyah itu benar-benar general. Karena dia menggambarkan hakikat sesuatu apapun itu. Sesuatu apapun itu. Berarti ceritanya tadi, ta'ayyun kalau kita anggap dia wujud secara konkret, maka dia butuh terhadap sebuah bilik tertentu di dalam mahiyah. Bilik tertentu di dalam mahiyah itu juga mahiyah kan? Itu juga mahiyah juga. Maka dia harus menjadi spesifik ketika ditempati oleh ta'ayyun, dia menjadi spesifik berbeda dari bilik-bilik yang lainnya. Karena di dalam satu mahiyah itu memiliki banyak bilik. Yang membedakan bilik satu dengan bilik yang lainnya itu pertanyaannya apa? Ta'ayyun menempati bilik spesifik di dalam mahiyah. Kemudian otomatis bilik ini menjadi spesifik, berbeda dengan bilik yang lainnya karena sudah ditempati ta'ayyun. Maka pertanyaannya dibalik. Yang menjadikan bilik ini menjadi spesifik apa? Menjadi spesifik dan berbeda dari bilik-bilik yang lainnya apa? Jawabannya adalah ta'ayyun itu sendiri, karena ta'ayyun adalah faktor pembeda. Harus ada ta'ayyunnya, karena bilik itu juga mahiyah minal mahiyat, termasuk substansi tertentu juga. Paham nggak? Maka yang terjadi adalah ketika kita mengandaikan bahwasanya ta'ayyun itu maujud fil kharij, maka dia butuh terhadap bilik yang tertentu. Nah, bilik yang tertentu, yang spesifik ini menjadi spesifik, menjadi berbeda dengan bilik-bilik yang lainnya. Alasannya apa? Alasannya karena ta'ayyun. Karena yang disebut sebagai ta'ayyun adalah faktor pembeda. Maka hubungannya adalah ta'ayyun butuh al-hissa al-mu'ayyana, bilik spesifik. Bilik spesifik untuk menjadi spesifik berbeda dari bilik-bilik yang lainnya, dia juga membutuhkan ta'ayyun. Maka ta'ayyun butuh hissa mu'ayyana. Hissa mu'ayyana menjadi hissa mu'ayyana juga butuh ta'ayyun, karena ta'ayyun adalah faktor pembeda. Maka yang terjadi adalah ad-daur. Karena saling membutuhkan, wujudnya saling membutuhkan. Karena menyebabkan ad-daur, maka dia mustahil. Maka perkiraan kita sejak awal bahwasanya ta'ayyun itu sesuatu yang wujud secara konkret, ini batil. Karena apa? Karena terjadi daur. Kritikan argumentasi mutakalimin itu dijawab dengan dua jalur. Pertama dengan naqad ijmali. Naqad ijmali disebut sebagai, kalau dalam ilmu adabul bahs wal munadharah disebut sebagai an-naqdu. An-naqdu al-ijmali yaitu an-naqad itu sendiri. Gampangnya an-naqad yaitu an-naqd ijmali di dalam ilmu adabul bahs wal munadharah itu adalah kita menggunakan argumentasinya musuh tapi kita terapkan pada kasus yang lain yang mana ternyata tidak menyebabkan kemustahilan. Tidak menyebabkan kemustahilan.
Dia yatakhallaf. Contohnya gini, saya katakan, saya punya argumentasi, orang sakit karena makan. Oke, argumentasinya orang sakit karena makan. Berarti logikanya adalah makanan ini penyebab sakit. Oke, jelas. Kemudian orang mengkritik argumentasi saya dengan mengatakan ada orang sehat tapi dia juga makan. Loh, tetangga saya sehat, dia makan setiap hari. Berarti argumentasi kamu yang mengatakan bahwasanya makanan penyebab sakit itu bukan argumentasi yang tepat. Minimal terlalu general, paham nggak? Karena ternyata argumentasi yang ini, logika ini diterapkan pada kasus lain nggak terjadi. Tetangga saya makan tiap hari, tapi dia nggak sakit. Sama persis dengan apa yang dikatakan oleh mutakalimin. Mutakalimin mengatakan ketika ta'ayyun itu maujud fil kharij, maujud secara konkret, maka dia akan terjadi daur. Karena dia harus menempati pada bilik tertentu pada mahiyah, yang mana dia akan menjadi daur, menyebabkan daur atau terjadinya tasalsul. Dibalik oleh para filsuf. Kalau demikian, maka ini juga harusnya mustahil pada kasus yang lain. Logika seperti ini. Kasus yang lain itu apa? Kasus yang lain adalah